kok bisa sih? Ya, di Ting lu bisa kenemuin satu ide saham ini. Hoki sih Jo. Si STA ini sebenarnya kita tahu perusahaan di sektor sawit. Harga sawit di Q3 akan membaik. Ada ekspansi pabrik. Harusnya laba di Q3 nih bakal bagus banget dong. Oke, pabrik jadi. Pertanyaan sejuta umat, laku nggak? Kalau perusahaan sawit nyetok persediaan banyak-banyak tuh aneh. Harga sawit, pabrik baru, persediaan yang PO yang kegeser lah kasarnya gitu. Nah itu udah komplit gitu, complete package. Dan Halo teman-teman, welcome to Chatting. Nah, di video kali ini sama Sam nih. Kita ingin bahas ya satu studi kasus. Ya, ini disclaimer ya, ini bukan rekomendasi beli atau jual karena sahamnya juga udah naik banyak. Kita ingin mengupas saja kerangka berpikirnya dari awal ketemu suatu ide sampai ide itu bisa berjalan ya, tesisnya bisa berjalan. Apa sih yang dilihat? Karena kan orang pada bilang gini Sam, oh value investing tuh cuma beli saham murah, tidur tunggu aja, naiknya kapan nggak tahu. Well, apakah itu benar? Coba menurut lu gimana? menurut gua kalau istilahnya beli saham lalu tidur itu setengah benar. Tapi itu banyak miskonsepsinya Jo. Ya itu kalau kita udah ketemu idenya Jo. Ya. Tapi kalau belum ketemu idenya, ya investor tuh nggak bisa tidur doang gitu ya. Kalau nggak idenya gimana mau datang. Dan itu yang sebenarnya banyak di pikiran orang. Itu nggak sih kadang kalau kayak di startup itu istilahnya tuh yang pengusaha yang nyamperin investornya. Iya. Wah itu sebenarnya salah. Kayak di Shark Tank tuh mungkin. Iya kayak di Shark Tank. Padahal kenyataannya kalau lu udah di bisnis investasi gitu ya, tugasnya si investor itu nyariin idenya gitu. Jadi jago mereka pengusaha yang idenya yang nyamperin mereka. Tapi bedanya kalau kita di pasar modal ya nggak bisa gitu. Kita yang harus nyari gitu. Jadi kalau menurut gue sih tidurnya nggak salah, tapi harus sudah beli dulu, harus sudah ketemu dulu Jo gitu. Kalau nggak ketemu ya salah, ya harus cari dulu. Ya, itu mungkin sedikit miskonsepsi ya buat teman-teman yang pikir value investing tuh cuman beli saham-saham ditinggal tidur, saham-saham blue chip ya. At the end emang value investing cuma di blue chip? Enggak juga kan? Kita nggak memandang mata mau blue chip, mau saham yang market cap kecil, market cap sedang. Selama perusahaan ada potensi dijual harga murah, itu bisa menjadi menarik. Ya. Teman-teman pastiin nonton sampai habis ya. Kalau mau tahu kerangka berpikirnya gimana, ya dari awal sampai akhir ya, sampai Sam ini bisa nemuin suatu ide saham di sektor sawit. Ya mungkin sedikit konteks nih. Sawit ini kan harga udah naik banyak Sam. Orang pada mikir, wah harga sawit udah naik banyak, udahlah nggak usah kita kejar. Harga sawitnya udah tinggi, harga sama udah tinggi. Kok bisa sih? Ya di Ting lu bisa kenemuin satu ide saham ini. Ya boleh ceritain nggak awal mulanya itu gimana? Apa yang lu lihat, apa yang lu pikirin, thought prosesnya itu gimana sih? Hoki sih Jo. Oke. Tapi in a way ada faktor luck juga. Jadi benar memang gini. Kita kan udah ada framework kayak di Ting. Kita tuh tahu apa yang kita lagi cari. Perusahaan-perusahaan yang tadi gue bilang Jo. Perusahaan-perusahaan terlepas dari size-nya, tapi yang jelas lagi ada diskon dan ada peluang di situ. Nah di Ting ini kan kita sebenarnya udah sering cover perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang komoditas, ya bidang sumber daya alam yang memang bisnisnya performanya itu naik turun sesuai dengan harga dari komoditas itu sendiri. Ya jadi kayak performanya naik turun sesuai dengan harga komoditas. Nah si STA ini, gue udah sebut ya. Gak apa-apa ya. Soal gini, gue udah tahu soalnya lu nodong gue ide apa. Jadi gini, ya si STA ini sebenarnya kita tahu perusahaan di sektor sawit ya, sektor sawit. Nah waktu itu harga-harga sawit udah naik dan beberapa saham sawit itu actually udah naik Jo. Ya kita ngomongin yang grupnya TP Rahmat itu udah naik gitu. Tapi setelah kita lihat lagi ada juga yang belum naik ternyata. Nah pas banget waktu itu ada tim kita yang lagi nge-update STA dan gua bertugas untuk mereview updateannya. Nah jadi waktu gua lagi review, gua baru sadar ada satu hal. Ini perusahaan lagi bangun pabrik Jo. Ya. Wah lagi bangun pabrik. Terus gue mikir, ini harga sawit di Q3 akan membaik. Ada ekspansi pabrik. Harusnya laba di Q3 nih bakal bagus banget dong. Bakal melonjak ya. Bakal melonjak. Ditambah memang secara jangka panjang ini masih murah. Dan di saat itu orang nggak ada yang cover si STA ini. Wajar aja banyak yang kelewat gitu Jo. Yes. Jadi awal mulainya karena hoki.
Itu karena gue lagi nge-review itu dan gue baru connect langsung, wah ini bangun pabrik nih pasti ada potensi nih. Gitu. I agree. Dan mungkin sebagai teman-teman yang belum tahu gambarannya, sebenarnya pabriknya STA ini itu bukan sesuatu yang baru. Bahkan kita juga udah pernah site visit tahun lalu, tapi tapi pabriknya pas belum jadi. Cuman ya lupa karena memang orang kan pikir, jangan kan orang, kita pun juga mikir, oh ini kayaknya masih lama deh, masih 1 tahun 2 tahun, ya udah deh kita urusin yang lain dulu. Pasti. Tiba-tiba yang kayak lu bilang, wah tiba-tiba pabriknya udah mau jadi, baca-baca berita. Betul. Dan gue ingat ada satu poin yang menarik ya, lu sempat cerita, itu adalah di laporan keuangan ya, persediaan itu melonjak. Mungkin boleh ceritain angle itu. Karena kan kalau kita ngomongin Sam, orang pada ngomong, oke, pabrik jadi. Pertanyaan sejuta umat, laku nggak? Ya kan? Ya. Bisa kejual nggak? Emang pabrik jadi langsung naik labanya. Nah ini yang dalam kasus ini saya bisa bilang ke teman-teman, itu argumennya nggak valid di STA. Oke, mungkin boleh ceritain kenapa Sam nggak valid? Jadi mau yang mana dulu? Kita ngomong kasus standarnya dulu aja ya, kasus standarnya dulu. Ini kalau teman-teman udah pelajarin bisnis sawit, udah nonton tingkis sawit yang dibawakan oleh John Dan, itu udah pasti udah tahu gitu bahwa bisnis sawit ini harga jualnya itu pasti nyambung ke harga indeks sawit. Nah, kalau indeksnya lagi tinggi, harga jualnya bagus, biayanya kan sama ya. Jadi pasti keuntungannya makin tebel tuh. Nah, jadi waktu emang sepanjang tahun ini harga sawitnya bagus yo. Ya. Tapi Q3 luar biasa bagus. Nah, dari situ kan kita bisa mikir-mikir, oh emang labanya bisa berapa? Itu yang pertama. Kedua, kita ngomongin tadi idenya adalah pabrik. Nah, ini oke kenapa? Karena waktu gue review, memang tahu ya, tapi kadang kan kita lupa. Jadi karena review itu jadi inget, oh iya, ini kan lagi bangun pabrik. Dan pas banget, di salah satu dokumen perusahaan, mereka ngomong, Jo, pabriknya udah jualan di bulan Juli, kalau gue nggak salah ingat. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, berarti Q3 awal udah mulai jualan tuh ya? Q3 awal. Jadi ini timeline-nya kias balik, ini sekitar bulan Juli, Agustus kayaknya deh. Awal Q3 ya kurang lebih. Awal Q3, jadi Q3 belum selesai, tapi ya itu kita udah mulai update, udah baca dokumen, dan kemudian baru sadar lah, ini udah mulai jualan nih. Akhirnya setelah sekian lama ngebangun nih, ya kan IPO buat bangun pabrik ini. Nah, jadi kalau misalnya ada tambahan dari pabrik, berarti kan bisnisnya akan semakin besar dong. Berarti omset dan laba juga akan meningkat. Nah, jadi kepikirannya dari situ. Nah, yang ketiga adalah persediaan. Yang mana kalau kita tahu, perusahaan sawit itu teman-teman dipelajarin deh. Gak mungkin persediaannya banyak. Pasti persediaannya hanya sedikit. Nah, kenapa sedikit? Karena cepat rusak. Ya. Jadi kalau perusahaan sawit nyetok persediaan banyak-banyak tuh aneh. Tapi STL nyetoknya banyak banget di Q2. Langsung ini membuat tanda tanya. Kok bisa? Apa jangan-jangan ini barang-barang yang mereka udah siapin tapi belum kejual di Q2 sehingga penjualannya akan kegeser ke Q3. Gue mikir, Jo, kalau itu terjadi pasti Q3 ini omsetnya akan meledak. Yes. Harga sawit, pabrik baru, persediaan yang PO yang kegeser lah kasarnya gitu. Nah, itu udah komplit gitu, complete package. Dan sebagai gambaran teman-teman ya, di 2025 kuartal 1 itu STA net profitnya kurang lebih sekitar 300 miliar. Kuartal 2 itu udah naik juga Sam, 350 miliar. Tapi di laporan keuangan kuartal 2 yang lu bilang persediaannya masih numpuk banyak banget. Betul. Sedangkan yang kayak tadi Sam bilang, yang namanya persediaan sawit ini itu nggak bisa ditumpuk lama-lama. Kalau nggak busuk ya nilainya turun banyak. Mau nggak mau pasti harus dijual. Betul. Ya. Dan balik lagi kenapa Sam bisa ngomong ini dengan cepat? Karena itu udah ada arsip teman-teman. Jadi balik lagi sebenarnya kalau lu tadi bilang hoki, memang ada faktor hokinya. Gue setuju. Cuman di luar itu hoki itu datang karena lu udah punya arsip yang siap Sam. Lu udah pernah analisa sawit, udah pernah ikut nge-review, udah pernah discuss pada saat buat tingkis juga, tingklas juga udah pernah. Jadi lu benar-benar udah paham banget seluk-beluk sawit. Jadi ketika persediaan ngelonjak, kalau orang nggak ngerti sawit, mungkin orang nanya, aduh kayaknya barangnya nggak laku nih. Mungkin itu kan tipikal di consumer goods maksudnya gitu, ya kan? Wah persediaan banyak, aduh kayaknya nggak laku nih. Sedangkan kalau di sawit lu udah bisa pinpoint dengan cepat, ya karena lu udah ada arsip. Jadi kalau lu bilang karena hoki, setengah hoki, setengah memang udah ada arsip loh kalau menurut gue. Emang kan kalau kata orang ini kan hoki ini kan gabungan ya. Memang ada kemampuan, tapi ada juga kondisi eksternalnya. Mungkin benar yang kata lu, ya kita kalau sebagai ya yang udah sering analisa gitu ya, udah tahu gitu. Cuman timingnya kan kapan ya gitu. Jadi kalau gue bisa bilang hoki kenapa? Karena ada faktor sawit itu tahun ini juga bagus yo. Tapi memang di satu sisi gimana cara kita menangkap peluang itu? Ya kita sendiri juga emang harus sudah siap gitu. Makanya tadi ya kalau di Ting ini kan kita studi kasusnya banyak.
ya banyak workshop juga. Yeah. Ya kita bawain juga STA itu di salah satu tingkas kalau ingat kan. Itu kita bedah, kita kasih lihat ke member, kita kasih tahu ini awal ide dari mana, bisa dari screening, ada dari beta dan segala macam. Itu kita jelasin thought prosesnya gitu. Supaya apa? Supaya teman-teman yang mungkin secara kapasitas di sawit mungkin belum terlalu matang, dengan ikut workshop kita itu yang workshop bulanan lah ya, itu bisa lebih cepat matangnya gitu. Dan I think itu works sih Sam, karena banyak member yang bilang appreciate lah, ada yang appreciate. Bahkan ada juga orang non member Sam, gue kenal nih sebetulnya, kita disensor aja sampai datang bilang thank you, karena waktu itu kita bahas tipis-tipis di YouTube. Oh gitu. Iya, wah. Jangan lupa subscribe makanya teman-teman. Iya. Oke. Nah anyway berarti persediaannya udah naik, dan long story short, Q3 keluar. Labanya itu 500 miliar lebih kalau nggak salah. Iya. Wow, gila ya. Berarti naiknya kurang lebih 23 lebih 40% mungkin, 30-40% lah dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Iya, gue cerita kan, kalau gue bilang kan ke mungkin teman-teman tahu Arnold ya, pernah hadir di sini juga. Gue bilang harga jual dan volume itu kemungkinan besar naik 20%. Tambahan dari persediaan yang kegeser tuh penjualannya itu mungkin 20%. Jadi gue bilang kemungkinan apa bisa 500 sampai 600. Gue nggak tahu persisnya di berapa. Ya. Tapi yang jelas bukan 300, bukan 400 miliar. Itu. Dan saat itu ya sahamnya nanti teman-teman cek aja ya. Itu valuasinya juga masih lumayan murah. Ya. Tuh. Kalau hari ini sih ya udah beda case lah ya. Beda case. Ya ini kasus masa lalu. Murah dengan kinerja yang pas lagi rendah-rendahnya. Ya. Itu belum setinggi sekarang. Kalau sekarang di setahun kan tentu kan itu menggunakan kinerja yang peaknya. Ya. Nah terus at the end ya kurang lebih tesnya seperti itu. Ya. Valuasinya masih murah. Ya kita tahu bakal ada lonjakan kinerja di masa depannya. Betul. Nah terus pertanyaan teman-teman pasti, wah kalau gitu ya pabriknya udah jadi nih. Sekarang masih boleh masuk kan nih? Pasti banyak yang nanya gitu. Okay. Pabriknya kan baru mulai jalan. Ya. Kayaknya ke depannya masih bisa bagus deh. Kayaknya ke depannya masih bisa grow deh. Grow. Tapi teman-teman, satu faktor yang kita nggak boleh lupain itu adalah valuasi. Ya. Nah, lu sempat share juga kemarin di grup, ada yang nanya juga kan. Wah, sekarang STA udah naik 50% nih. Masih boleh kan? Masih boleh gak? Nah, coba lu boleh share gak? Itu pandangan yang bagus, terutama buat teman-teman yang baru masuk di pasar saham. Ya. Pasti ada rasa FOMO-nya, dan ketika mereka menemukan suatu ide, kadang-kadang mereka belum berani. Tapi ketika harga saham udah naik, keuangan udah keluar, baru mereka mulai berani. Nah, boleh share gak pandangan lu yang kemarin lu sempat share juga? Oke, jadi sebenarnya yang paling penting kalau menurut gue ada kita tahu potensi perusahaan ini secara fundamental, secara kinerja keuangan itu bisa sampai berapa. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman mau mengejar, seandainya ini kita anggap seandainya mau mengejar saham apapun, karena lagi ada ekspansi yang jalan, teman-teman you have to be very sure berapa banyak profit yang bisa di-generate ke depannya. Dan dengan profit yang tambahan ini, apakah sahamnya masih murah atau enggak? Simple gitu aja, Jo. Ya, cuman kalau hitung-hitungannya mungkin gue nggak bocorin di sini supaya itu jadi PR aja. Cuman saran saya buat teman-teman adalah pelajarin dulu kira-kira bisnis STA ini bakal gimana, dari kebun dan pabrik kelapa sawitnya gimana, dan dari pabrik barunya ini ke depan gimana, labanya bisa berapa. Ya kalau misalnya ternyata wah potensinya masih besar sekali nih Jo, mungkin aja harga sahamnya masih terdiskon. Jadi orang belum sadar di situ. Tapi kalau ternyata waktu teman-teman evaluasi, oh kayaknya sih sebenarnya labanya sekian. Kalau beli di sekarang kayaknya diskonnya nggak gede. Ya maka jangan dikejar. Sesimpel itu aja. Oke. Jadi memang poin yang kita bisa dapat di sini adalah pertama-tama always have long term approach gitu. Yes. Jadi despite ada lonjakan di 1 kuartal, 2 kuartal, tapi tetap kacamata kita harus melihat jangka panjang. Karena kita nggak tahu nih kelonjakan laba di 1 kuartal ataupun 2 kuartal ini sustainable atau enggak. Jadi jangan sampai teman-teman menggunakan performa yang kita sebut sebagai peak earnings selama lagi tinggi-tingginya. Karena dulu udah bilang harga komoditas naik turun. Harga komoditas lagi naik tinggi, kita pakai itu kita setahunkan. Jangan gitu teman-teman. Kita harus tahu konteksnya seperti yang saya bilang. Lihat rata-rata kinerja STA ini ataupun perusahaan komoditas lainnya dengan harga yang normal, long termnya bisa mencetak berapa. Ya kalau ada lonjakan booster laba di 1 kuartal ataupun 2 kuartal dan memang valuasinya masih sangat murah, ya itu bisa jadi potensi. Cuman kalau memang perusahaan bisa mencetak laba yang sangat besar di 1 kuartal ke depan, tapi valuasi udah gak murah, tertarik gak? Jadi masih bisa menghasilkan laba besar, tapi valuasi udah gak murah. Gue cari yang lain. Nah, that's the point. Ya, jadi at the end sebagai value investor ya, tentu di sini disclaimer kita menggunakan kacamata value investing. At the end saham kan adalah bisnis. Ya, sebagus-bagusnya suatu perusahaan, segrowing-growingnya suatu perusahaan, at the end kalau kita beli di harga yang tidak begitu murah, belum tentu menjadi investasi yang bagus. Betul. Sedangkan
pikir perusahaan yang growingnya mungkin lebih tipis ya, nggak nyampe 50% setahun, nggak nyampe 40% setahun, growingnya setahun mungkin cuman 15% ya, kayak si Honda Beat ya, teman-teman mungkin tahu ya, buat member masih tahu Honda Beat, memang growingnya nggak sekencang itu karena kan size besar, but at the end valuasinya mungkin masih cukup murah, ada margin of safety ya, itu mungkin bagi saya pribadi dan teman-teman di tim ngerasa lebih menarik dari kacamata value investing. Ya, gue baru mau nanya tadi, ada yang mau nanya nggak next XTA gitu loh Jo? Biasa kan gitu ya. Ada banyak sebenarnya. Ditunggu aja update-nya di Thinkdex. Ada lagi dibuat ya Sam kita. Lagi dibuat, ada di Thinkdex. Bentar lagi, ya mungkin akhir bulan ini lah ya. Ada demo apa yang akan tayang gitu. Ya. Tapi boleh di spill gak? Jangan ya nggak boleh. Jangan. Bisa di demo. Bisa di demo nanti. Bisa di demo nih. Kemarin habis di demo. Jangan. Oke. Anyway, I think it's a very nice insight ya. Jadi saya rekap lagi teman-teman, pastiin dari kacamata value investing tuh kita nggak bisa cuma duduk diam doang, nunggu ide datang, tapi we have to actively search for ideas. Terutama kalau memang kita udah masuk ranah kategori enterprising investor, yang nggak cuma nunggu-nunggu. Oh sahamnya yang kita tahu misalnya katakanlah banks, big caps, memang murah, I agree. Tapi kalau kita hanya tahunya di satu sektor, ya peluang hanya bisa datang di sektor itu aja. Ya. Kalau kita ngerti sektor sawit, ya kita bisa dapat peluang di sektor sawit. Ya. Kalau kita ngerti sektor batu bara, ya peluang juga bisa datang dengan cepat. Ya. Kita ngerti sektor komoditas lainnya, peluang makin cepat. Ngerti sektor pakan ternak, segala macam consumer goods, peluang investasi juga makin banyak. Jadi selagi nunggu ide itu datang, ya terus perluas sektor kita. Dan kalau teman-teman penasaran, wah kayaknya saya cuma berani invest banyak di perbankan nih, ya belum berani invest di sektor lain ya, teman-teman pastiin klik link di bio kita, join free trial kita ya, karena di situ ya akan ada update mengenai emiten-emiten ya, beberapa emiten ya, tentu dari nontonin kurikulum, nonton Thinkis yang kita potong sedikit, teman-teman bisa dapat insight lainnya ya, teman-teman bisa memperkuat conviction ya, benar-benar pelajarin gimana sih caranya analisa, itu semuanya udah kita spill di free trial. Jadi pastiin teman-teman join free trial kita, itu semuanya gratis, nggak ada biaya sama sekali, dan kita yakin kalau teman-teman benar-benar pahamin free trial kita sambil catat, diulang-ulang materinya, itu fondasi investasi teman-teman udah pasti jauh lebih kuat ya, mungkin daripada 90% orang yang baru masuk saham di luar sana. So pasti teman-teman klik link di bio, join free trialnya, dan semoga video ini bisa manfaat ya. Jangan FOMO, always remember good business ya, with a good margin of safety, itu baru investasi yang bagus. Bukan cuma good business, growing business, tapi nggak ada margin of safety-nya. Mungkin ada kesan-pesan saya buat teman-teman yang lagi mau belajar investasi, lagi mau ngejar saham, nyari the next idea nih, jadi the next XTA, boleh ada kesan-pesan nggak? Menurut gue keep trying lah ya, keep trying, keep doing what you do. If you already know what you are doing, then ya repeat aja gitu. Tapi kalau belum tahu apa yang dikerjain, then you have to be humble and come back to the basic lagi. Jadi how do I find an idea lagi? Kalau udah tahu cara find an idea, ya lu tinggal ulang-ulangin aja terus gitu. Tapi kalau nggak apa-apa. Kita start dari awal lagi, fondasinya lagi. Kita baca, oh beberapa contoh ide itu apa. Kayak yang kemarin kita beberapa bahas tuh di conference itu. Oh dari situ. Baru nanti teman-teman tahu rutinitas harus ngapain. Intinya sih itu ya. Oke. Thank you teman-teman ya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Teman-teman boleh coba tulis di kolom komen kalau ada mau kita bahas emiten apa lagi nih. Atau mau battle saham lagi Sam, kayak kita kemarin nih, battle sektor. Oh mau battle lagi ya, coba teman-teman tulis di kolom komen ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, and see you in the next video. Bye-bye. Bye-bye.